Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi, Jumat 17 November 2023, kita bersama akan membuka hari ini dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah masih ada kejahatan, dan kita mendasarkannya melalui kitab Hakim-Hakim pada pasalnya yang kedua. Kita akan mulai pada ayat 16 sampai dengan ayat 23. Namun sebelum kita lebih lanjut merefleksikan dalam kehidupan, mari bersama kita merendahkan hati dengan berdoa mengawali permenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Kau beri. Mengawalinya kami berserah kembali padamu untuk mendengarkan, merasakan, memahami, dan belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 di ayat 16 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan pada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Saudaraku, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan melalui kitab Hakim-Hakim pasal 2 di ayat 16 sampai ayat 23. Dan mari kini kita mencoba untuk merenungkannya bagi kehidupan kita. Masih ada kejahatan. Apa jadinya ya
kehidupan ini jika tidak ada nilai-nilai kebaikan yang menjaganya? Ya, besar kemungkinan maka kehidupan dipenuhi dengan kejahatan. Kalaupun ada nilai kebaikan, apa jadinya jika nilai-nilai itu pun tidak ditanamkan pada setiap generasi kehidupan? Bisa ditebak, maka besar kemungkinan dunia kehidupan dipenuhi permusuhan dan masih ada saja kejahatan. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk memerangi kejahatan dengan terus melestarikan nilai-nilai kebaikan. Dalam bagian Hakim-Hakim pasal 2 di ayat 16 sampai ayat 23 dikisahkan tentang kehidupan bangsa Israel bersama dengan Yosua. Sepeninggalan Yosua, orang Israel mengalami masa-masa yang berat. Salah satu penyebabnya adalah karena kehilangan figur pemimpin. Walau demikian, Tuhan tetap berkarya dan penyertaannya senantiasa bagi kehidupan mereka. Hanya yang menjadi permasalahan adalah sikap bangsa Israel yang berubah-ubah saat terdesak, menderita, mereka ingat Tuhan. Tetapi saat merasa aman dan nyaman, mereka lalai dan meninggalkan Tuhan. Kesetiaan iman pada Tuhan begitu rapuh. Maka kejahatan, permusuhan, pertikaian begitu mudah untuk tersulut. Keyakinan untuk terus berserah dan mempercayakan hidup pada Tuhan gampang goyah. Tidak percayaan diri luntur dan muncullah kehancuran. Mereka mulai mencurigai satu terhadap yang lain. Saat bangsa Israel mengalami derita dan dalam ketidakberdayaan, yang mereka salahkan adalah Tuhan. Rapuhnya diri menjadikan mereka lupa diri dan tidak berefleksi akan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan yang menyertai mereka. Dan ada banyak hal yang Tuhan ceritakan sebagai bahasa cinta kasih untuk mengingatkan umat betapa dalamnya cinta dan kasih Tuhan yang merengkuh mereka. Maka ada derita, ada ketidakberdayaan yang menyapa hidup bangsa Israel. Tetapi sejatinya itu menjadi sarana untuk mengingatkan mereka bahwa dalam kondisi itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sejatinya saat kita meninggalkan Tuhan dan menjauhkan diri, kita merasakan kehampaan dan ketidakberdayaan. Walau demikian, kuasa kasih dan cinta Tuhan terus merengkuh kehidupan umat. Sebagaimana dalam kisah Hakim-Hakim pasal 2 di ayat 16-23. Berbagai peristiwa terjadi. Seolah mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi tidak. Mereka terus ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan ada dan menguatkan hidup mereka. Saudara, dari kisah kehidupan bangsa Israel ini, kita dapat belajar untuk merasakan bahwa lekat dan dekat dengan Tuhan, terus di antara rapuh dan ketidakberdayaan berserah padanya, akan melahirkan kekuatan dalam kehidupan. Karena sejatinya saat kita meninggalkan Tuhan dan menjauhkan diri darinya, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Dan saat itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita merasa jauh dan Tuhan tidak merengkuh kita, Ia tetap ada
Ia tetap menolong dan menguatkan. Bersama di dalam segala hal yang terjadi di kehidupan ini, kita belajar berserah penuh kepadanya. Mari kita belajar juga untuk terus menghayati pengajaran Tuhan, menghidupi dan menanamkan nilai-nilai cinta kasih dan kebaikannya dari waktu ke waktu bagi generasi kehidupan kita. Agar kejahatan, ketamakan yang membuat derita tergantikan dengan pengharapan kehidupan. Terus kisahkan di dalam segenap kehidupan yang kita jalani. Tuhan merengkuh dan menopang, menguatkan dan memampukan, agar kejahatan tergantikan dengan cerita kebaikan dan cinta. Kita akan akhiri Ambon Pagi pada saat ini. Mari teduhkan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk sabda yang boleh kami dengar, mengingatkan agar kami memenuhi kehidupan ini dengan belas kasih dan cinta-Mu, menanamkan pada generasi-generasi kami, agar kejahatan terperangi, agar ketidakberdayaan tergantikan dengan pengharapan. Kami sungguh hanya mampu berserah kepadamu di antara segala upaya yang kami lakukan, hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan yang sejati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Ambon Pagi pada hari ini, Jumat 17 November 2023. Saya Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon maaf apabila ada banyak kata yang tidak berkenan bagi sahabat Petra. Kita yakin bahwa pengajaran Tuhan senantiasa bermanfaat bagi kehidupan yang kita jalani. Terus jalani hari-harimu dengan penuh cinta kasih, agar kejahatan tergantikan dengan cerita kehidupan yang berserah hanya pada kasih Tuhan. Sahabat Petra, saya mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.